Hari ini atau saat ini chapter 6 ini akan bahas tentang istilah ini ya. Time value of money. Uang itu punya nilai karena ada apa? Uang itu punya nilai karena ada time, ada waktu. Apa itu time value of money? Time value of money itu gampangannya gini. Uang 1 juta kalau kita terima hari ini, itu nilai rasanya beda dengan uang 1 juta yang kita terima mungkin 4 atau 5 tahun lagi. Saya ingat waktu zaman saya kecil, tua banget gitu ya dibandingkan Anda, saya terima uang angpau 10.000, itu saya sudah nganggap om saya ini orang terkaya di dunia. Saking uang 10.000 itu di zaman itu gede banget. Biasanya saya cuma dapat 1.000, uang jajan cuma 100 atau 50, dapat 1.000 angpau. Ini ada om yang bisa ngasih 10.000. Mungkin uang 10.000 saat itu tuh mirip kayak ya mungkin 1 jutaan sekarang lah. Itu tahun 80-an. Nah uang 1 juta sekarang mungkin masih berharga ya. Tapi mungkin 4-5 tahun lagi 1 juta itu sudah, aduh bisa beli apa itu bisa jadi loh ya. Jadi itu yang disebut time value of money. Makin lama walaupun nilai uangnya secara nominal sama tapi kemampuan 1 jutanya itu menurun. Makin rendah. Nah itu berarti nilainya uang itu akan dipengaruhi adanya waktu. Ya. Jadi kalau ada apa? Ada kuis, kita dapat duit, dapat hadiah 1 juta, mau diterima kapan 1 jutanya, sekarang atau 1 bulan lagi? Mending terima sekarang kan? Karena bisa jadi 1 juta yang bulan depan itu sudah nggak sama nilainya dengan 1 juta sekarang. Ya. Makanya muncul konsep yang namanya present value concept. Kalau tadi measurement kita ada fair value dan fair value level 3 itu bukan level tertinggi di mana kita nggak bisa dapat nilai yang tercatat, kita nggak bisa dapat nilai pembanding atau asumsi, kita terpaksa pakai cara penilaian. Nah, present value concept itu cara penilaian untuk bisa mengukur fair value. Jadi kalau umpama ya ini hari Minggu atau hari Sabtu, Bursa Efek tutup, berarti kan nggak ada level 1. Kan kita nggak bisa cari harga saham di hari Sabtu atau hari Minggu kan. Padahal saya pengen beli saham hari itu. Oh cari harga pembanding, agak sulit membandingkan sahamnya Telkom dengan sahamnya Gudang Garam umpama. Terpaksa harus saya hitung. Nah waktu saya hitung itu saya pakai teknis menghitung, teknis matematika. Salah satunya ini, present value concept. Itu tetap fair value, tapi levelnya paling rendah. Yang terpaksa dipakai karena level 1 dan 2 nggak bisa didapat. Ya. Jadi tadi ya, present value itu part bagian dari fair value. Ya. Dalam rangka apa? Ingin menghitung apapun. Nanti kita bisa lihat apa implementasinya present value itu di akuntansi. Ya. Nah, ini nih contohnya nih. Kita belajar ini nanti banyak di AKM 2 ya. Ada yang namanya notes payable. Ya. Saya nggak tahu di AK sudah belajar bonds nggak? Obligasi. Sudah. Obligasi itu sebenarnya apa sih? Intinya apa itu obligasi? Maksudnya surat hutang gimana? Kalau kamu punya dokumen namanya bonds, lalu kamu jual ke saya, itu artinya apa? Bahwa nanti kamu akan bayar uang ke saya di masa depan. Ya kan? Ada nilai yang tertulis di bonds, anggap aja 100 juta, itu berarti di masa depan kamu akan bayar ke saya 100 juta. Tapi itu kan di masa depan. Saya nggak boleh nyatat bonds yang saya beli dari
dari kreditor itu sebagai 100 juta atau sebesar 100 juta. Karena 100 juta itu nilai masa depan. Nah pertanyaan berapa nilai sekarang? Makanya kita pakai apa tadi? Present value concept. Notes dan bonds mirip-mirip. Ya, sewa juga. Sewa itu kan biasanya kita bayar, anggap aja uang kos 4 tahun. Ibu kos saya akan di sini 4 tahun sampai saya lulus. Saya bayar nih tiap bulan, jangan naik ya. 1 juta kek atau 2 juta kek. Nah 1 juta itu selama 4 tahun, itu enggak sama loh nilai 1 juta sekarang dengan nilai 1 juta mungkin tahun depan. Pertanyaan berapa nilainya sekarang? Nah itu kita mau hitung pakai present value concept. Jadi ini implementasinya di akuntansi yang sayang sekali lagi baru Anda bisa lihat nanti ketika di AKM 2 lebih banyak. Jadi nanti di AKM 2 kalau saya ketemu leasing saya akan bilang ingat ya chapter 6. Kalau ketemu uang pensiun ingat loh chapter 6. Jadi ini punya peranan penting untuk selalu diingat ya ketika kita masuk ke tahapan berikutnya dari akuntansi keuangan. Financial management atau manajemen keuangan sekarang lagi ambil ya atau sudah ambil? Manajemen keuangan lagi ambil. Nanti salah satu topiknya ya time value of money. Jadi Anda akan dapat 2 kali time value of money. Ya di akuntansi dan di manajemen keuangan. Mirip sih substansinya, esensinya sama. Cuma mungkin kalau di akuntansi ya lebih banyak memang arahnya ke ya pengaruhnya ke pencatatan. Nah saudara-saudara yang namanya interest atau bunga itu kan sebenarnya adalah biaya karena kita minjam uang ya kan? Kan gak ada yang gratis di dunia. Saya pas mau bisnis gak ada duit. Dibantuin sama teman ini. Dikasih duit. Uangnya kekumpul saya balikin. Tapi masa saya gak tahu diri sih? Ketika saya lagi butuh dia bantu, masa saya gak kasih sesuatu yang lebih ke dia? Makanya ada interest kan? Berarti interest itu cost, biaya karena saya minjem uang. Ya kan? Makanya sering disebut sebagai cost of debt. Cara hitungnya gampang. Saya pinjam 100, saya balikin 105. Berarti 5-nya itu apa? Interest. Itu cara hitung sederhananya. Nah, waktu mau ngitung interest, ada 3 variabel yang harus dipertimbangkan. Ada 3 nilai yang perlu kita ya namanya variabel ya, yang perlu kita operasikan untuk nanti ketemu yang namanya interest. Satu adalah prinsipal, pokok. Kalau tadi kayak saya pinjam 100, itu pokok hutang, pokok pinjaman atau pokok piutang kalau dari sisi yang minjamin. Ada yang namanya interest rate, biasanya bentuknya persentase. Jadi bedain antara interest rate dan interest. Interest sudah nilai uangnya, interest rate masih persentasenya. Yang ketiga karena namanya time value of money adalah waktu atau time. Saya ingatkan dari awal, time atau waktu ini tidak melulu bentuknya tahun. Bisa bunga, bisa hari, bisa 6 bulanan, bisa 3 bulanan. Nah, ada bentuk mungkin ini di SMA pernah dapat. Utamanya anak sosial ya. Ada bentuk bunga yang namanya simple interest. Ya, simple interest. Kalau bicara simple interest, bunga itu hanya dihitung dari pokoknya saja. Ya, tetap nanti dikalikan waktu, tapi dasar ngitungnya hanya dari prinsipal atau pokoknya saja. Contoh nih, 1 Januari 2024 pinjam uang 20 juta untuk 3 tahun, bunganya 7% per tahun. Ketika saya mau hitung 2024, 2025, 2026, dasarnya itu pasti prinsipal. Jadi bunga per tahun saya 1.400.000, kalau 3 tahun saya tinggal kalikan 3. Ini per tahun. Ya. Tahun depan gimana ngitung bunganya? Ya sama kayak gini. Jadi dasarnya persentase atau interest rate kalikan pokok. Tahun ketiga, ya ini kalikan pokok. Berarti bunga saya secara total berapa? Ya 1.400.000 kali 3. Itu yang disebut simple interest atau bunga sederhana. Ya. Nah, ada lagi kayak gini sama. Ya. Hitunglah 20 juta 7% per tahun, tapi ini ya
ini tidak full. Kalau ini kan full ya, 1 tahun. Ya tinggal diproporsi aja. Berarti kalau saya pinjam Maret sampai akhir Desember, akhir Maret sampai akhir Desember, itu 3 bulan hilang, berarti cuma 9/12. Tetap ini simple interest, karena dasar hitungnya dari pokok, dari prinsipal. Ya, jadi ini tidak menghilangkan konsep simple interest, tapi intinya kalau nggak full 1 tahun, ya diproporsi dong. Kalau minjamnya dari Juli berarti hanya 6/12. Itu ya. Itu simple interest. Ada yang kedua, dan ini yang selalu dipakai dalam transaksi bank sehari-hari. Kalau simple interest mungkin dipakai dalam kehidupan pertemanan. Mungkin ya. Pinjam duitmu, wes kasih bunga berapa, tapi jarang lah kita kasih bunga ke teman gitu ya. Kalau sudah bicara bank, lembaga keuangan sudah pasti pakai bunga majemuk. Istilahnya adalah compound interest, bukan simple interest. Jadi bunga ada 2 ya, ada simple interest, apa tadi? Bunganya itu, interestnya dihitung dari interest rate dikali prinsipal tok. Ya, kalau 3 tahun ya dikali 3 nanti. Tapi bunga tahunan itu sama, selalu dihitung dari prinsipal saja. Yang kedua namanya compound interest atau bunga majemuk. Apa bedanya? Kalau bunga majemuk, interest untuk tahun depan itu dihitung dari pokok plus bunga. Jadi kayak tadi berapa? 20 juta, 7%, 1.400.000, betul ya? Itu bulan ini, tahun ini. Tahun depan 7%-nya bukan dari 20 juta tapi 7% plus berapa? 21.400. Makanya istilah lainnya bunga majemuk ini adalah bunga berbunga. Ya. Bunga berbunga, dan ini seperti yang saya katakan tadi ya, sekarang bisnis itu lebih ke compound interest atau bunga majemuk. Sama ya contohnya ya. Sama contohnya kayak tadi, tapi ngitungnya kayak gini. Kalau kayak tadi, ini 1.400.000, ini 1.400.000, ini 1.400.000. Kalau ini enggak, 20 juta, tahun pertama 1.400.000, tahun kedua pengalinya bukan 20 juta lagi, tapi 20 plus 1.400.000. Demikian seterusnya. Lebih banyak mana? Bunga majemuk atau bunga simpel sederhana? Ya pasti bunga majemuk. Ini 4.500.000, kalau 1.400.000 kali 3 berapa? 4.200.000 tok. Jadi dari lembaga keuangan ya pasti milih bunga majemuk. Waktu minjemin duit. Kalau Anda sebagai investor nabung ya pasti milih bunga majemuk. Itu ya. Paham ya? Bunga majemuk ya. Bedanya dengan bunga simpel. Jangan ketukar dengan ini nanti, tapi intinya ada 2 bunga, bunga simpel atau bunga sederhana, simple interest ya, dan compound interest atau bunga majemuk. Simple interest itu tidak ada bunga berbunga, gitu aja ya. Kalau compound interest ada bunga berbunga. Nah, compound interest nanti Anda buka Lentera, tadi saya sudah masukkan Excel bentuknya, namanya tabel bunga. Ya. Tabel interest. Ada 5 tabel interest, saya nggak tahu di situ diberi judul atau enggak. Tabel 1 sampai 5, nanti saya jelaskan satu-satu. Dari namanya, literally bisa diartikan, tabel nomor 1 ini, juga tabel nomor 3 ini, mau mencari nilai masa depan. Berarti yang diketahui adalah nilai sekarang. Itu pasti pertanyaannya nilai sekarang sekian, berapa nilai masa depan? Nah, berarti yang kita pakai tabel 1 atau tabel 3. Sebaliknya kalau tabel 2, 4, dan 5 yang dicari nilai sekarang. Yang ketahuan nilai yang ada di masa depan. Jadi gitu ya. Langkah pertama yang paling sederhana adalah lihat dulu soalnya. Yang diketahui uang kapan ini? Uang sekarang atau masa depan? Kalau uang sekarang berarti yang ditanya uang masa depan. Berarti kalau ditanya uang masa depan cari tabel 1 atau tabel 3. Sebaliknya kalau yang dicari nilai sekarang bisa 2, 4, 5. Nanti saya ajarin kapan lihat tabel 1 atau 3, kapan lihat tabel 2, 4 atau 5.
Ini yang saya katakan tadi saudara-saudara. Jangan selalu berpikir waktu, time atau periode itu selalu ukurannya tahun. Karena ada bunga yang mungkin dibayarkan sekali setahun. Berarti kalau periodenya 5, itu berarti 5 tahun. Kalau bunganya dibayar sekali setahun. Tapi kalau bunga itu dibayar anggap aja 2 kali setahun. Selama 5 tahun. Berarti time-nya itu bukan 5. Tapi 5 tahun kali berapa kali bayar bunga dalam setahun tadi? 2. Berarti periodenya ada berapa? 10. Jadi hati-hati baca soal ya. Ada soal yang kalau tidak disebutkan secara khusus itu asumsinya dibayarnya per tahun. Hanya sekali setahun. Tapi kalau soal bilang dibayar 2 kali setahun selama 5 tahun. Berarti N-nya bukan 5 tapi 5 kali 2. Termasuk kalau bicara interest rate. Kalau dibayarnya sekali setahun, bunganya setahun itu 6%, berarti I-nya 6 atau 6%. Tapi kalau bunga 6% dibayarnya 2 kali setahun, ya kalau kayak tadi kan N-nya itu berarti dikali, kalau I-nya itu dibagi. Berarti setiap periode dia dapatnya bukan 6% tapi berapa? 3%. Saya ulangi ya, ada bunga 6%, bunga tahunan 6%, tapi dibayar 2 kali dalam setahun, selama 5 tahun. N-nya berapa? Bukan 5, tapi 5 kali 2, berarti N-nya 10. I 6% itu I tahunan, tapi bunga dibayar 2 kali setahun, berarti tiap dapat bunga itu berapa persen? 3%. Dari mana 3%-nya? 6% bagi 2. Berarti kalau ada pembayaran bunga lebih dari sekali dalam 1 tahun, untuk dapat N dikali, untuk dapat I diapakan? Dibagi. Pinjaman 5 tahun, bunga 6%, tapi bunga dibayar 4 kali setahun. N-nya berapa? Pinjaman 5 tahun, ya bunganya 6%, ya tapi dibayar 4 kali setahun, berapa N-nya? 20. Berapa I-nya? 6 bagi 4, 1,5. Jadi ketika melihat tabel ini saudara-saudara, tabel ini hanya apa ya? Mencocokkan antara I dan N. Kalau 5 dan 6 dibayar sekali dalam setahun, Anda berarti cari di tabel 1 sampai 5 ini apa? Koordinat antara 5 dan 6. 5 tahun dan 6%. Tapi kalau itu dibayar 2 kali setahun, berarti Anda cari koordinat 10 dan 3. Kan bisa beda hasilnya ya. Jadi ini ya semua harus diingat-ingat. Ini juga tolong di highlight. Ada pertanyaan dulu? Nanti mungkin kalau praktek jauh lebih bisa ya. Nah, ini contoh tabelnya future value nih. Nah, ini yang saya bilang, ini apa? N ini. N itu tidak mesti tahun tapi periode. Ya. Jadi kalau dalam 1 tahun 2 kali bayar bunga, berarti periodenya dikali 2. Kalau 2 tahun, dalam 1 tahun bayar bunganya 2 kali, berarti periodenya 4 bukan 2. Kalau Anda cari di baris kedua dan baris 4 hasilnya kan beda ya. Sementara I itu kalau dibayar lebih dari sekali dalam setahun itu dibagi. Jadi kalau dibagi 2 ya 10 dan 5 akan beda pasti ketemunya. Nah ini sederhana dulu. Diketahui ada uang prinsipal ya 1 juta ya dan prinsipalnya 1 juta ditambah interest. Oke. Setiap akhir 5 periode. Ya. Berapa tuh nilainya? Ya ini. Jadi ada 3 interest 9%, 10%, 11%. Ya logikanya makin tinggi makin tinggi interest rate ya pasti hasilnya makin tinggi nih 1 jutanya. Didapat dari mana ini? Ini ada di tabel. Itu bedanya kalau nanti Anda belajar manajemen keuangan. Anda pasti ketemu dosen manajemen keuangan. Teman-teman manajemen keuangan itu saudara-saudara, nggak tahu tabel. Kita digampangkan ada tabel, tinggal lihat. Kalau N-nya 3,
I-nya 9%, langsung ada di sini nih, angka ini. Kalau teman-teman manajemen keuangan apa yang mereka harus lakukan? Pernah dengar nggak? Pakai kalkulator finance yang jauh lebih ribet daripada kalkulator kita. Itu ada fungsi-fungsinya di situ. Kalaupun nggak pakai kalkulator finance, apa? Ngitung pakai rumus. Jadi untuk kasus itu kita bersyukur. Karena mereka lebih susah. Kita tinggal lihat tuh. Nih. Tinggal kalau ditanya, berapa sih uang 1 juta nanti kalau sudah 5 tahun kalau pakai 9%. Ya udah tinggal kalikan ini. 1,53862 kali 1 juta. Itulah uang kita 5 tahun lagi kalau tingkat suku bunganya 9%. Kalau mereka sebelum dapat ini, ya mereka hitung pakai rumus atau kalkulator tadi, pasti akan ketemu angka yang sama. Gitu ya. Nah ini yang saya bilang rumus. Anda nggak perlu ingat-ingat rumus ini. Andalkan tabel yang saya bagi. Ya, tinggal mencocokkan, cari koordinatnya. Oke, ini rumusnya. Tapi ini bukan rumus menghitung nilai masa depannya ya. Ini untuk menghitung pengalinya. Sekali lagi saya ulangi ya. Ini tuh pengalinya. Di sini kan pokoknya berapa? 1 juta. 1 juta itu PV atau FV? Present value atau future value? Present. Yang ditanyakan berapa future value. Untuk dapat berapa future value, ini dikalikan dengan yang namanya, karena kita yang mau kita cari future value, berarti kita cari yang namanya future value factor. Nah future value factor itu ada di tabel. Atau kalau nggak ada tabel, Anda hitung pakai rumus. Ya, diisi di sini nanti dia. 1, sekian tadi itu. Atau pakai kalkulator keuangan. Jadi jangan salah ya, ini bukan nilai masa depannya, ini faktor pengalinya namanya FVF. Coba kalau Anda mau iseng coba ya. Kalau I-nya 9%, N-nya 3, masukkan rumus ini. Berarti 1 plus 9% itu 0,09. Berarti 1,09 pangkat 3, harusnya ketemu ini. Percaya deh, ya. Itu maksudnya. Jelas ya? Nah, ini yang saya katakan tadi saudara-saudara. Kalau bunganya hanya dibayar sekali dalam 1 tahun itu namanya annually rate. Berarti kalau di sini contohnya ya, ada bunga 12%, bunga tahunan 12% selama 5 tahun. Kalau dia bayar sekali setahun ya berarti I yang kita cari di tabel itu berapa? 12%. N yang kita cari di tabel 5. Jadi ada bunga tahunan 12% dibayar selama 5 tahun. Kalau itu pembayarannya sekali dalam setahun atau annually, berarti yang kita cari di tabel itu adalah koordinat antara 12% dan 5. Tapi kalau dibayar 2 kali dalam setahun disebut semi annually, itu berarti 12-nya dibagi 2, berarti di tabel yang kita cari bukan 12% tapi 6%. N-nya bukan 5 tapi 5 kali 2, berarti 10 dan 6%. Begitu juga kalau quarterly, berarti dibayar 4 kali dalam setahun, berarti 3 bulanan bayarnya. Berarti ini dibagi 4, berarti 3%, ini dikali 4 berarti berapa? 20. Kalau ini monthly, bulanan, bagi 12 atau kali 12. Kalau mau cari N kali 12, cari I bagi 12. Ini hanya pembuktian ya. Makin sering bunga itu dibayar, maka hasil yang didapat makin besar. Maksudnya gini, sama-sama bunga 9%, dibayar tahunan dengan dibayar 6 bulanan, harusnya lebih tinggi bunga 6 bulanan. Saya ulangi ya, ada hutang kayak gini, atau investasi kayak gini, 2% selama 5 tahun. Kalau dibayar annually, ya
Maka bunganya 12%, periodenya 5. Tapi kalau dibayar semi annually, bunganya 6%, dibayarnya 10 kali. Hasil dari semi annually secara net itu pasti lebih besar dibandingkan yang hasil dibayar sekali. Berarti makin sering bunga dibayar, periode pembayaran bunga makin sering, maka hasil yang didapat makin besar. Makanya bank itu promonya biasanya apa? Bunganya bunga apa? Tabungan itu loh, bunganya bunga apa? Hah? Wah, itu sudah nggak laku. Bunga harian. Berarti makin sering dibayar, itu anggapannya uangnya nggak kita ambil-ambil ya. Itu akan makin besar. Tapi sekarang ada perubahan kebijakan bank ya, saya lupa. Hanya sampai saldo sekian baru dapat bunga ya. Udah banyak bank nerapkan itu. Jadi ya kalau sampai Anda nggak pernah dapat bunga itu berarti saldonya rendah. Saya lupa 7,5 atau 10 juta ya yang baru dapat bunga. Oke, nah ini dibuktikan nih. Bunganya tahunan 9%. Kalau dibayar setiap hari itu bisa dapat 9,42 loh netnya. Jadi gini, maksudnya gini. Uang saya 1 juta per 1 Januari. Baru dibayar nanti akhir Desember 9%. Saya cuma dapat 9% kali 1 juta. Tapi kalau uangnya itu dibayar tetap 9%, cuma bayarnya harian, ya, berarti I-nya jadi berapa? Kalau dibayar harian, I-nya jadi berapa? 9% per 365 ya, sekian persen lah. N-nya jadi berapa? 365. Itu kalau dibayar harian, nanti di ujung saya bisa dapat bunga 10.000 atau 1 juta, tambah 9,42%-nya. Itu sudah dibuktikan tuh, sudah dihitung. Lebih tinggi. Ini rumusnya nih. Nih, ini rumusnya. Contoh ya di sini ya. Bunga 8%, kalau dibayar sekali setahun aja, saya cuma dapat 8%. Tapi kalau dibayar 2 kali dalam setahun, saya bisa dapat 8,16%. Dari mana dapatnya? Pakai rumus ini nih. Berarti kalau 8%, ini jadi berapa I-nya? 8% dibagi 2 kali. I-nya jadi 4% ya. Coba Anda coba deh. 1 plus 4%. Berarti 1 plus 0,04. Coba 1,04. Pangkat N minus 1. Ya. Kalau N ini berarti kan berapa? N-nya 1 kalau annually. Kalau ini dikurangi 1 berarti bentar, itu ngitungnya berarti 1 plus I pangkat N minus 1. 2 ya. 2 minus 1. Berarti 1 plus 0,04 gitu ya. Lebih tinggi nanti hasilnya. Oke. Jadi ini cara menghitung bunga efektif nih. Sama-sama 8%, tapi kalau dibayar 2 kali itu bisa dapat 8,16. Masukkan rumus ini. Kalau dibayar 4 kali bisa dapat 8,24%. Ya. Ini berarti kalau quarterly I-nya jadi berapa? I-nya jadi 8% bagi 4. I-nya nanti diisi di sini. N-nya itu berarti dalam 1 tahun ada 4. 4 kurang 1 berarti pangkat 4 dikurangi nanti 1. Itu ketemu kayak gini. Sorry ini nggak masuk di pangkat ya. Jadi ini pangkat N itu berarti kalau quarterly ini pangkatnya 4. Kalau semi annually ini pangkatnya 2. 1 plus I pangkat 2 minus 1 itu nanti akan ketemu 8,16. Coba dibuktikan. Ya. Jadi 9,42 di contoh ini tadi itu dapatnya dari sini nih. 9% kalau dibayarin harian berarti ini jadi berapa? I-nya 9,42 bagi 365. N-nya jadi berapa? Pangkat berapa? Pangkat 365. Itu kalau Anda hitung, serius Anda hitung pakai Excel, lalu Anda kurangi 1 itu ketemunya 9,42.
Ya. Ya ini cuma membuktikan semakin sering dibayar, maka bunga itu sebenarnya hasil netonya lebih besar. Nah, ini sekali lagi yang harus diperhatikan ketika ingin menerapkan compound interest. 1, interest rate. 2, periode atau N. Ini I, ini N. Lalu tergantung, kalau ngitung nilai masa depan berarti kita tahu nilai sekarang. Kalau mau ngitung nilai sekarang kita tahu nilai masa depan. Itu ya. Bisa aja present value tidak diketahui atau future value-nya yang tidak diketahui. Bagaimana kalau dua-duanya nggak diketahui? Kemampuan matematikanya yang diuji di sini. Jadi ini matematis banget. Ya. Akuntansinya dikit. Oke, ada 5 tadi ya. Tabel 1 itu apa? Future value of single sum. Yang 2 apa? Judulnya present value of single sum. Yang 3 itu juga future value tapi judulnya apa? Annuity ya. Nah 45 itu present value tapi annuity. Kita berangkat satu-satu dulu. Tabel 1 yang disebut future value of single sum. Intinya itu mau cari tahu berapa nilai masa depan. Kalau nilainya yang saya investasikan atau saya pinjam hanya sekali tok. Single sum itu maksudnya ya satu nilai tok. Maksudnya gini, kita pakai asumsi kalau bicara time value of money. Karena segala kemungkinan mungkin aja muncul, maka kita batasi dengan asumsi. Saya punya uang per 1 Januari 2023, 100 juta. Saya tabung di bank. Bank itu memberi bunga 4% per tahun. Bayarnya sekali setahun biar gampang ya. Jadi annually. Berapa nilai uang saya 10 tahun lagi? Akhir 10 tahun lagi. Jadi saya punya uang 100 juta, bunga banknya 4% per tahun dibayarkan sekali aja dalam setahun. Berarti I kita berapa? Tetap 4%, N kita berapa? 10. Karena kan dihitung sekali aja dalam setahun. Nah kenapa disebut single sum? Karena uang 100 juta tak invest sekali tok. Dia berbunga, nggak saya tambah, bunganya nggak saya ambil. Jadi bunga tahun depan itu dihitung dari 100 juta plus 4% 100 juta. Tahun kedua berarti 4% dikali dengan 100 juta ditambah bunganya. Ya kan bunga majemuk kan kayak gitu kan. Begitu terus. Jadi asumsinya adalah 100 jutanya nggak saya tarik atau saya tambah, nggak saya top up. Bunganya juga nggak saya tarik. Karena kalau saya tarik berarti tahun depan ngitungnya pakai 100 juta lagi dong ya. Betul ya, jadi asumsinya adalah, tolong diingat-ingat jangan terlalu kreatif ya. Uangnya nggak ditarik, baik bunga maupun pokoknya, juga tidak di top up. Boleh nanti Anda nanya, Pak, gimana kalau tahun kelima bunganya semua ditarik? Berapa nilai uangnya tahun ke-10? Bisa dihitung, tapi susah. Dan akuntansi tidak akan menyusahkan sampai ke sana. Mungkin di finance iya, financial management iya. Ya, ingat itu asumsinya ya. Jadi yang disebut single sum itu uangnya sekali tok. Entah saya sebagai orang yang minjem atau orang yang nyimpan. Udah sekali tok dibiarin berkembang terus 10 tahun lagi atau di masa depan berapa nilainya. Mbak, saya investasi 10 juta. Bunganya 8% annually. Berarti dibayar berapa kali dalam 1 tahun? 1 kali. Berapa uang saya kalau sudah 3 tahun? Berarti N-nya 3. Ya. Kalau Anda mau pakai rumus, berarti 1 plus 8% pangkat 3, ketemu nih. Ini uang saya nanti di tahun ketiga, 12 juta sekian. Kalau saya tanya berapa interestnya secara total dalam 3 tahun? Berapa interestnya dalam 3 tahun? Definisi bunga tadi apa? Selisih antara yang dibayar atau diterima dengan pertama kali kan? Pertama kali berapa? 10. 3 tahun lagi berapa? 12.597. Berarti bunganya adalah 2.597.100. Hati-hati loh ya. Ini nilai masa depannya.
Tapi kalau yang saya tanya berapa bunganya ya berarti ini kurangi prinsipalnya. Ini masih sulit menurut saya karena pakai rumus. Cara paling gampang apa? Pakai tabel aja. Berapa tadi? I-nya berapa? I-nya berapa? 8 ya? N-nya berapa? Ya udah. Sama sih ya hasilnya ya. 1,25971. Tapi dengan lihat tabel kan langsung ketemu. Nih. Terserah sih. Badan saya gatal-gatal kalau gampang Pak. Saya mau pakai rumus aja ya silakan. Melda biasanya tuh suka pakai rumus. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu. Baru 1 ya dari 5 ya. Future value of single sum. Jelas? Ada pertanyaan? Karena makin kedua, ketiga sampai 5 makin susah jujur aja. Intinya ini mau cari nilai di masa depan, tapi uang yang kita pinjam atau simpan hanya sekali toh. Nggak nambah atau nggak berkurang. Nah ini hanya sekedar membuktikan nih, hanya sekedar membuktikan. Awalnya 10 juta kali 8% 800.000. Berarti saldo akhirnya 10 juta 800. Kali dikali 8% lagi berarti dapat bunga 864. Demikian seterusnya ternyata benar ya. Dapatnya 12,597 ya. Oke. Future value single sum. Masih future value single sum, masih kasus yang sama 8% 3 tahun, tapi ini semi annually. Berarti kalau semi annually, I-nya jadi berapa? 4%. N-nya jadi berapa? 6. Jadi jangan cari 8% dan 3, tapi 4% dan 6. Nah itu ya, 4% dan 6. Nggak bisa loh bilang faktornya setengahnya. Tadi berapa kalau 3, tadi berapa? 3 dan 8. 3 dan 8 itu ini loh, 1,25971 ini bukan setengahnya loh ya. Jadi nggak bisa pakai prinsip itu loh ya. Hati-hati ya. Tadi kan ketemunya ini ya, 1,25971 yang di sini. Ini enggak, sekian. Lebih banyak mana? Yang contoh ini atau contoh sebelumnya? Contoh sebelumnya berapa? 12 juta berapa? 500. Kalau ini 12 juta 600. Terbukti ya, makin sering bunga dibayar, hasilnya lebih besar kan? Tadi hanya dibayar sekali setahun dapat 12 juta 500 sekian. Ini 2 kali dapat 12 juta 600. Oke. Future value single sum ada pertanyaan? Tabel 1. Tabel 2 pola pikirnya sama, yaitu nilainya hanya sekali toh. Tapi bedanya yang diketahui nilai kapan? Yang tabel 2 ini, yang diketahui nilai kapan? Future. Nilai masa depannya diketahui, yang ditanyakan nilai sekarang. Mau pakai rumus? Silakan. Tapi bisa lihat tabel nomor 2. Ini kasusnya nih. Saya itu mau sekolahin anak saya yang sekarang masih SD kelas 3. Oh masih berapa tahun lagi ya kuliah. Saya hitung nih, kira-kira uang sekolah tax accounting Petra kalau dia nanti umurnya berapa sih masuk kuliah itu? Umur masuk kuliah berapa Anda? Hah? 17. Berarti kalau 3, 17. N-nya masih 14. Saya hitung perkiraan uang kuliah 14 tahun lagi tax accounting itu berapa? Itu nilai masa depan kan? Nah pertanyaannya supaya nanti anak saya umur 17 bisa bayar uang kuliah tax accounting Petra, saya harus nabung dari sekarang berapa? Iya kan? Nilai masa depan saya sudah tahu, nilai sekarangnya ini loh berapa yang harus saya tabung. Nah ini contohnya, saya 4 tahun lagi harus ngumpulin duit 20 juta. Berapa yang harus saya tabung sekarang supaya uang saya 4 tahun lagi 20 juta kalau I-nya 12% dan dibayar sekali toh. Ini present value. Kenapa? Karena yang diketahui nilai masa depan. Ini single sum karena apa?
Nilainya hanya satu kan yang saya ketahui di masa depan, 20 juta tok, iya kan? Single sum. Tabel nomor 2. Sekali lagi bisa pakai rumus, sekarang kita membuktikan hasil rumus ini sama nggak dengan tabel kita yang I-nya 12, N-nya 4. 0,63552. Sama ya? Sudah pakai tabel aja. Tapi ingat loh ya, tabel itu belum menjawab. Tabel itu baru menemukan ini. Ya kan? Karena pertanyaannya itu berapa yang ini? Oke, silakan. Ada pertanyaan? Berarti saya sekarang, kalau mau 4 tahun lagi saya pengen dapat 20 juta, saya harus nabung 12,710 sekarang. Pak, tapi kan kondisi ekonomi berubah Pak. Bunga bisa naik, bisa turun. Ya, makanya pakai asumsi ya. Suku bunga tidak berubah, wes. Jangan lihat slide berikutnya. Bagaimana mengerjakan ini? Sama kasusnya 12%, 4 tahun, tapi ini quarterly. Berarti cari tabelnya tetap tabel 2, karena yang diketahui nilai masa depan, berarti kita carinya present value. Kenapa single sum? Karena hanya 20 juta, tapi tabel 2-nya bukan 12 dan 4, melainkan quarterly itu berarti bagi bunganya berapa kali dalam setahun? 4 kali. Berarti I-nya jadi 3%, N-nya jadi 4 kali 3, 12. Ya kan? 3% ya. Oh sorry. 4 kali 4 ya. Kan 4 kali dalam setahun kan bayarnya, berarti 4 kali 4, 16. Nih. Hasilnya ini nih. Berarti sekarang saya harus nabung 12,463 supaya 4 tahun lagi saya bisa dapat 20 juta. Jadi 12% bagi 4 dapatnya 3%. 4 tahun kali 4 dapatnya 16. Single sum selesai, baik yang present maupun future. Sorry, baik yang future maupun present, karena tabel 1 future, tabel 2 present. Ada pertanyaan nggak yang single sum? Hati-hati loh, single sum itu bukan simple interest loh ya. Apa bedanya single sum dengan simple interest? Ayo. Single sum itu kan compound interest. Apa bedanya single sum dengan simple interest? Kalau simple interest itu hanya mengalihkan dengan prinsipal. Kalau single sum, baik yang future atau present, mengalihkannya dengan bunga. Prinsipal plus bunga itu dikalikan semua. Oke, sekarang masuk yang namanya anuitas. Pernah tahu nggak kredit rumah atau kredit mobil? Pernah ya? Paling bayar DP tiap tahun bayar. Cicilannya per tahun 5 juta. Berapa tahun? Anggapnya 10 tahun. Itu anuitas. Jadi anuitas itu adalah ada periode pembayaran yang sama. Ini kan sama 1 tahun semua. Dan nilai yang dibayar sama, anggap aja. Per periode itu 1 juta. Entah dibayarnya di sini mulainya atau di sini mulainya, pokoknya nilainya sama 1 juta dan rentang pembayarannya sama. Kalau per 2 tahun ya tetap 2 tahun terus, setiap 2 tahun bayar 1 juta atau 10 juta. Itulah anuitas. Makanya dia nggak disebut single sum karena di dalam teori dia 5 kali bayar. Consider kan. Jadi anuitas itu sekali lagi periode pembayaran sama terus, jumlah yang dibayar sama terus. Nah 1 juta ini saudara-saudara bisa aja ada di titik ini nih. Ada di titik ini mulainya. Berarti ada 5 kali itu sini dia. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali pembayaran. Tapi dilakukan di awal.
Ada juga pembayaran 1 juta itu, saya pakai ini aja ya. Dimulainya dari sini nih. Di akhir. Sama-sama 5 kali bayar 1 juta, tapi ada yang dibayar mulai titik 0 tetap 5 kali, ada yang dibayar mulai titik 1 tetap 5 kali. Anda bayar kos sebelum masuk atau kalau sudah sebulan baru bayar? Gimana ya? Jadi masuk dulu, nanti 1 bulan baru ditagih. Sebenarnya yang Anda bayar kos itu untuk 1 bulan ke depan atau 1 bulan yang sudah lewat? Sewa itu selalu sewa yang sifatnya dibayar dulu baru akan ditagih. Masa sih Anda bayar uang kos itu kan sewa ya, untuk 1 bulan yang sudah lewat, pasti bayar dulu di depan. Sewa itu sifatnya saudara-saudara, saya bayar dulu baru bisa menikmati sewa. Oke lah mungkin ada praktek ibu kos yang berbeda ya, tapi sewa secara umum itu pasti dibayar dulu di depan, baru lewati 1 masa. Bayar lagi di sini, lewati 1 masa. Saudara-saudara, kalau ada pembayaran anuitas yang dilakukan di awal, jadi mulai titik 0, itu yang disebut sebagai AD. Ingat-ingat, annuity due. Jadi 1 juta ini dibayarnya mulai di titik 0. Contoh ya, sewa 1 bangunan 5 tahun, per tahun bayar 1 juta. Mulainya 1 Januari 2023. Nah itu berarti AD, annuity due. Ada anuitas yang baru berlaku kalau 1 periode udah berakhir. Jadi 1 jutanya ini bukan dibayar mulai titik 0 tapi dibayar mulai titik 1. Tetap 5 kali kan, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dibayarnya mulai titik 1. Itu yang disebut OA, ordinary annuity. Apa contoh, kalau tadi AD itu kan sewa. Kalau OA, Anda pinjam uang hari ini, apakah bunga sudah dihitung mulai hari ini harus bayar? Bunga itu kan baru dihitung kalau 1 bulan lewat kan? Pinjam uang itu loh, terus bayar bunga. Pembayaran bunga itu contoh dari anuitas yang namanya ordinary annuity. Pembayaran sewa itu contoh dari anuitas yang namanya annuity due, ADOA. Ada pertanyaan dulu? Cuma jangan otomatis bicara kalau soalnya bilang ini, pembayaran mulai 1 Januari. Jangan langsung otaknya bicara, oh 1 Januari itu berarti apa? OA atau AD? Kalau kita langsung menyimpulkan. Pembayaran uang sewa atau apapun itu dibayar mulai 1 Januari. Pasti dalam otak Anda langsung apa? AD, belum tentu. Kalau contohnya gini. Ada transaksi harus dibayar 5 kali. Pembayaran dilakukan tiap tanggal 1 Januari. Anggap aja ini 1 Januari 2023. Hari ini 1 Januari 2023, saya harus bayar 1 juta sebanyak 5 kali tiap 1 Januari. Tapi pembayaran pertama itu dilakukannya 1 Januari 2024. Sekarang lagi 1 Januari 2023. Kita di titik 0 ini 1 Januari 2023. Pembayaran dilakukan setiap 1 Januari. Tapi mulainya 1 Januari 2024. Berarti di angka mana 1 Januari 2024 itu? 1. Kalau dimulai di angka 1 berarti yang biru ini kan. Kalau yang biru yang apa? OA atau AD? OA. Walaupun contohnya 1 Januari. Poin saya adalah jangan terjebak dengan tanggal. 1 Januari belum tentu itu AD. Buktinya apa? Kalau 1 Januarinya di sini. Berarti 1 Januari 2024 itu sama dengan kalau saya ganti menjadi 31 Desember 2023. Saya buat soal gini, pembayaran pertama dilakukan 31 Desember 2023. Itu sama dengan pembayaran pertama dilakukan di 1 Januari 2024 karena titiknya itu ada di 1. Jadi bermain logika ini. Ya.
Itu OA dan AD, ada pertanyaan dulu. Nah, tabel 1 apa? Future value of single sum. Tabel 2 apa? Present value of single sum. Nah, tabel 3 ini namanya. Future value ordinary annuity. Berarti yang diketahui nilai sekarang, ya, mau ditanyakan nilai masa depan. Tapi ada nilai yang terus menerus dibayar. Karena ordinary annuity berarti mulainya di titik 0 atau 1. Di sini contohnya 20.000, mulainya di titik 1. Gimana nih? Berapa nilai uang di sini kalau tiap kali saya bayar, ini kan bisa aja tiap tahun ya, atau bisa aja tiap bulan kan. Anggap aja tiap tahun saya bayar 20.000, berapa nilainya di titik masa depan ini? Nah, lihat aja tabel 3. Ya, lihat aja tabel 3. Ini saya lompat langsung ke future value. Ini rumus yang tentu udah sangat-sangat complicated. Wes, udah pasti jadi pengetahuan aja, nggak usah diaplikasikan. Nah, sekarang dia akan mendepositkan uangnya 20.000, I-nya 12%, pada akhir setiap tahun, berarti OA. Ya kan? Selama 8 tahun, berarti ada 8 kali bayar, dihitung aja nih. Kalau AD digeser ke kiri, tetap 8 kali bayar kan? Cuma ininya dimulai di titik 0. Nah ini OA, karena soalnya bilang di akhir. Kalau Anda pakai rumus, itu ketemu faktor sekian. Tapi coba Anda lihat tabel ya, pasti akan ketemu yang sama. 12%, 8. Tapi tabelnya tabel nomor berapa? Future value ordinary annuity tabel nomor, dari 5 tadi tabel nomor 3. Berapa I-nya? Berapa N-nya? 8, 12% dan 8. Nih. Langsung dikalikan dengan 20.000. Ada pertanyaan? Future value ordinary annuity? Tabel nomor 4 itu adalah, balik lagi ke, ini tabel nomor 4 itu nggak ada future value annuity due ya. Coba lihat, tabel nomor 4 itu apa judulnya? Present value of ordinary annuity. Berarti tidak ada future value of annuity due. Nggak ada tabel itu, tapi ada cara atau solusi untuk membuat kita bisa menghitung. Apa bedanya tadi ordinary annuity dengan AD? Apa bedanya? OA itu dibayar di akhir, AD itu dibayar di awal. Nah, berarti kita lihat gimana caranya kalau tidak ada tabel future value annuity due. Padahal ada kasus itu. Nah, ini nggak ada nih, tabelnya nggak ada. Caranya adalah gini. Sama kayak tadi 20.000 berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuma dimulainya di titik 0. Berapa nilainya di titik 8? Sama pertanyaannya. Cuma 20.000-nya kegeser ke 1. Ke kiri dulu. Caranya adalah gini. Tetap pakai tabel berapa tadi future value untuk ordinary annuity? 3. Pakai tabel 3. Tapi angka yang Anda cari di sana atau Anda dapat, itu gini cara nyarinya. Kalau Anda sudah dapat hasilnya di tabel, anggap aja 1,15, maka 1,15 itu ya harus Anda kalikan dengan yang di dalam tanda kutip ini. Saya ulangi ya, kayak tadi ya, Anda cari nih, ketemunya kan ini, 12,3 lah anggap aja ya, saya bulatin 12,3. Anda tetap pakai tabel 3, tapi 12,3 ini Anda kalikan dengan 1 plus I. I kita berapa? 12%. 1 plus 12% itu berarti 1,12 kan? Artinya apa? Future value faktornya adalah ini kali 1,12.
Nggak ada tabelnya, tapi Anda bisa pakai angka ini dikali 1,12. Terus kalau sudah dapat itu, diapakan? Kalau sudah dapat hasil kali 12,3 dikali 1,12, terus diapakan? Kalikan dengan 20 ribunya. Kan kita mau nyari ini, masalahnya ini nggak ada tabelnya kan? Nah, cara mencari angka yang namanya faktor ini adalah angka dari tabel 3 kalikan dengan 1 plus I. Kita lihat deh. Enggak di sini. Nah ini. 20 ribu, 12% pada awal kan annuity due ya. Selama 8 tahun. Ketemu tabel 3 tadi 12, 299, 69. Jangan pakai angka ini. Karena kalau ini yang Anda kalikan dengan 20 ribu, hasilnya apa itu tadi? Kalau angka ini yang Anda kalikan dengan 20 ribu, itu hasilnya namanya apa? Present value ordinary, future value ordinary annuity. Iya kan? Yang mau dicari sekarang kan future value annuity due. Berarti angka ini taruh dulu di sini. Kalikan dengan 1 plus I. Nah ketemu ini nih, 13, baru kalikan 20 ribu. Jadi kalau Anda mau membantu mahasiswa akuntansi keuangan menengah 1 semester depan, tahun depan, tolong buatin Excel-nya. Dengan cara apa? Tabel ini nanti Anda buat rumus, Anda kalikan 1,12 yang atas. Nah kalau sudah jadi Anda jual, iya kan? Minimal seharga kopi Starbucks lah, iya kan? Karena saya capek loh buatin Anda Excel, nggak ada di buku gitu. Paham maksudnya ya? Jadi walaupun tidak ada tabelnya, Anda bisa buat tabel sendiri. Caranya adalah dari tabel 3, Anda kalikan dengan 1 plus I yang atas. Sekarang saya nanya, untuk mempertajam. Saya punya uang 20 ribu. Saya punya uang 20 ribu. Lalu uang 20 ribu itu saya investasikan setiap awal tahun. Berarti kan annuity due ya. Setiap awal tahun. Selama 6 tahun. Selama 6 tahun. Jadi saya bayar selalu di awal. Selama 6 kali pembayaran atau 6 tahun. Ya. Dengan tingkat suku bunga 10%. Jadi uang 20 ribu 6 kali bayar. Tingkat suku bunganya 10%. Berapa uang saya di tahun ke-6 nanti? Di akhir tahun ke-6. Gimana cara nyarinya? 20 ribu dikali future value factor annuity due. I-nya berapa tadi? 10%. N-nya berapa tadi? 6. Ini kan nggak ada tabelnya. Berarti cari dulu future value factor OA 10%, 6. Berapa dapatnya? Ini kan? 7,71561. Oh gampang Pak, berarti 20 ribu kalikan ini. Jangan dulu. Ini nanti 7,71561 kalikan dulu dengan berapa? 1 plus I, 1,10%, berarti 1,1. Inilah yang disebut apa? Future value factor annuity due. Ya sudah, Anda kalau dapat angkanya X ya, ini yang nanti Anda kalikan dengan 20 ribu. Jadi nggak ada tabelnya tapi bisa dicari. Pakai tabel 3. Ada pertanyaan? Berapa dapatnya? 7,7156 kali 1,1. Berapa? 169. Itu sudah hasil akhir atau faktornya itu? Sudah hasil akhir, 169.000 sekian ya. Oke. Future value ordinary annuity selesai pakai tabel 3. Future value annuity due selesai pakai tabel 3 yang dihitung ulang. Sekarang present value ordinary annuity. Tabel berapa itu? Enak. 4. Enggak usah saya ajarin ya, tinggal lihat tabel 4.
Tapi prinsipnya kalau ordinary annuity berarti dibayarnya mulai titik 1. Kenapa present value? Karena yang ditanya nilainya di titik 0. Kalau future value ordinary annuity yang ditanya dinilai di titik 20. Gitu ya. Demikian juga kalau present value annuity due. Saya lompat karena sebenarnya sudah ada tabelnya kok. Ini tabel berapa? 5. Ya kan? Annuity due karena mulainya titik 0. Kenapa present value annuity due? Karena yang ditanyain nilainya di sini. Kalau yang ditanyain di sini. Kalau yang ditanyain di titik 20. Berarti yang kita cari apa? Sama soalnya tapi tanda merah ini saya pindah ke titik 20. Berarti yang dicari apa? Ayo. Future value of. Sama soalnya kayak gini. Gambarnya sama kayak bawah, cuma yang merah ini saya geser ke sini. Berarti yang dicari future value of annuity due. Wong ini dibayarnya pertamanya di titik 0 kok. Iya kan? Sama kayak ini soalnya, cuma titik merah ini loh. Yang dicari itu nilainya yang di titik 20. Berarti kan ini diganti aja dengan future value kan? Kenapa AD? Karena mulainya titik 0. Gitu ya, tabel 4 dan tabel 5 itu bisa langsung dicari, yang dicari present value-nya, berarti yang di titik 0. Kalau tabel 3 yang dicari di titik 20, tergantung OA atau AD. Gimana cari tahunya OA atau AD? Mulai bayarnya titik 0 atau titik 1. Silakan kalau ada diskusi. Ada diskusi? Ada pertanyaan? Oke. Saudara-saudara, ada yang lebih rumit sekarang. Lebih kompleks. Anuitas tapi deferred. Anuitas tapi ditangguhkan. Deferred itu tertangguh. Dia itu pengennya, orang ini ya, pengen bayar 100.000 selama 20 kali. Jadi dia punya komitmen, saya pengen invest uang 100.000 selama 20 kali. Ternyata dia baru punya uang itu di titik ketiga, harusnya dia bayar mulai di sini nih. 100, 100, 100, 100 sampai titik 19, itu kan 20 kali ya. Ternyata dia baru punya uang di titik ketiga. Jadi akhir tahun 1, akhir tahun 2, baru punya uang di akhir tahun 3. Dia tetap bayar 100.000 sama sudah selama, berarti sisanya berapa kali? 17 kali, iya 17 kali kan? Kan harusnya bayarnya ini kan? Ternyata ini dia nggak bayar karena nggak punya uang, baru bisa di titik ketiga. Berarti dia cuma bayar berapa? 17 kali kan? Harusnya 20 kali. Ini yang disebut deferred annuity. Harusnya dibayar mulai titik 0 atau bisa jadi titik 1, tapi ternyata ada bagian yang belum tidak terbayar. Itu deferred annuity. Nah, gimana tuh caranya? Kalau yang ditanya nilai masa depan, ingat-ingat ini ya. Kalau yang ditanya berapa nilai pembayaran ini di masa depan, maka pakailah hitungan sama kayak Anda ngitung future value biasa. Future value annuity biasa. Berarti dalam kasus ini, kalau Anda ditanya future value, ya, tinggal lihat ini OA atau AD. Kalau ini OA, ya tinggal dihitung pakai tabel berapa tadi? 3. N-nya berapa Pak? N-nya itu 20 atau yang terbayar? Hanya yang terbayar. Berarti dalam kasus ini hanya 17. Yang ribet itu sebenarnya kalau present value. Saya nggak bisa jelasin langsung, nanti kita lihat. Oke. Nih, kita lihat dulu deferred annuity future value. Ingat ya, kalau yang ditanya nilai masa depannya, itu sama kayak ngitung future value anuitas yang biasa.
Entah pakai tabel 63 atau 63 yang disesuaikan. Oke, kita lihat. ABC ini mau beli tanah dengan cara angsuran pembayaran 6 kali atau 6 tahun. Karena masalah cash flow, dia hanya bisa nyetor 80 juta pada akhir tahun ke-4, ke-5, dan ke-6. Berarti dari 6 kali, dia hanya bisa bayar 3 kali. Jelas ya? Berarti akhir tahun ke-1, 2, 3, dia nggak bisa bayar. Padahal komitmennya berapa kali? 6 kali. Tingkat suku bunganya adalah 5% annually. Jadi pembayaran bunga hanya sekali setahun annually. Pertanyaannya, karena yang ditanya future value, berapa nilainya di akhir tahun ke-6? Yang ditanya future value. Sekarang tantangannya OA atau AD. Kok bisa di sini disebut OA? Karena pertanyaannya itu di akhir tahun ke-6 berapa, dan dia bayarnya setiap akhir tahun 4, 5, 6. Berarti kan logikanya harusnya dia bayarnya mulai di titik 1 toh. Iya enggak? Kan awalnya dia berencana bayar berapa? 6 kali ya. Nah, berarti kan kalau 3 kalinya itu dilakukan 4, 5, 6, berarti kan titiknya dimulai dari 3, 2, 1 di sini kan. Berarti ini apa kalau dimulai titik 1? OA. Di soal nggak jelas loh, itu OA atau AD. Kalau digambar gini jadi jelas. Ditanyakan berapa nilainya di akhir tahun ke-6. Dia baru bisa bayar 4, 5, 6. Berarti 6 kali bayar. Berarti 3 kali sisanya kan 1, 2, 3. Kalau mulai titik 1 itu apa? OA. Future value OA tabel berapa? Future value OA tabel berapa? 3. Lihat aja tabel 3. Ketemu angka ini. Ini dari mana 5%? Dari soal. Pertanyaan saya, 3 ini 3 yang mana? 3 yang terbayar atau 3 yang nggak terbayar? Ini agak bingungin soalnya karena dia nggak bayar 3 tahun, bayarnya 3. Di sini juga 3. Nah ini 3 yang terbayar atau nggak terbayar? Ingat-ingat ya, ini sama kayak kalau pembayarannya tidak deferred kalau future itu. Berarti sebenarnya 3 di sini itu menunjukkan 3 yang terbayar. Kalau soalnya saya rubah, orang ini baru punya duit di akhir tahun ke-5 dan ke-6. Berarti ininya jadi berapa? 2. Ya. Berapakah nilai pembayarannya di akhir tahun ke-6? Ya 80.000 kali faktor 2,5%. Dia baru punya uang di akhir tahun ke sini. Akhir tahun ketiga. Berarti ini jadi berapa? 4. Jadi pokoknya berapa kali bayar itulah yang jadi N. Gitu ya. Jadi kalau nanya future value lebih enak. Cuma tantangannya sekali lagi itu OA atau AD. Jadi harus bisa gambar, membayangkan supaya bisa tahu oh ini OA atau AD. Karena di soal kadangkala tidak bisa langsung ketahuan itu OA atau AD. Ada pertanyaan dulu kasus ini. Nah, jadi kalau ditanya berapa nilainya nanti akhir tahun ke-6 ya ini nilainya 252 sekian. Ya. Kalau pertanyaannya berapa nilainya di awal tahun ke-6. Nah, itu sangat tergantung juga dengan ini. Anggap aja ya. Ini kan dia kasih info pembayaran akhir tahun 4, 5, 6. Ngapain saya nyari awal tahun 6? Kalau di sini masih ada pembayaran. Jadi maksudnya jawaban saya nggak mungkin ada soal yang menanyakan berapa nilai di awal tahun 6. Kalau yang atasnya nggak dirubah. Berarti kalau mau menanyakan berapa nilai di awal tahun 6, ini harusnya pembayarannya adalah awal tahun 4, tahun 5, tahun 6. Gitu loh. Paham ya? Berarti kalau mau nanya yang awal tahun 6 kan sini. Betul ya? Berarti 4, 5, 6 itu adalah digeser ke kiri. Ini jadinya apa? Bukan OA tapi apa? AD.
Ya. Yang lain. Nah ini, yang present value ini yang sulit. Ya rumit sih, nggak sulit. Daily. Kalau daily cara tahu, ya tinggal lihat tadi, awal atau akhir bayarnya. Mulai awal hari jam 00 malam, atau jam 12 malam. Kan pengen rumit ya, berarti buat soalnya harus rumit juga. Itu aja. Bayarnya itu mulai jam 00 atau mulainya 24. Kalau mulai 00 itu AD, mulai 24 itu OA. Ya kan? Awal hari atau akhir hari, itu aja. Oke? Yang lain? Sekarang coba, ini agak di luar konteks ya, tapi coba Anda jawab. Mana sebenarnya yang lebih menguntungkan ya, OA atau AD? OA atau AD? Kenapa OA? Anggap aja kayak gini nih. Kita balik ke sini ya. Yang anuitas biasa. Ini kan AD. Kalau ini saya geser mulai titik 1 kan OA. Mana yang lebih menguntungkan, OA atau AD? Sekarang saya nanya. Mulai 100.000 di sini. Berapa bunganya titik 1? Berarti 100.000 kali tingkat suku bunga kan? Berarti 100.000 pertama ini pasti dapat bunga. Tapi kalau 100.000 itu digeser ke sini pertama kali, di akhir tahun ke-1, apakah 100.000 itu dapat bunga? Dia baru dapat bunga di titik 2 kan? Berarti lebih menguntungkan apa? AD. Paham ya? Berarti kalau tanya tadi, mana yang lebih menguntungkan kalau harian? OA atau AD? Ya jawabannya sama. Kalau mulainya di awal, berarti akhir hari dia dapat bunga. Berarti lebih enak yang AD. Mulainya 0000. Tapi kalau baru bayar besoknya 24.00, yang 24.00 itu gak dapat bunga. Gitu ya, lebih menguntungkan AD. Oke, deferred yang present. Coba perhatikan. Halo, XYZ sudah punya copyright. Dia setuju jual copyrightnya ke kampus untuk 6 tahun pembayaran masing-masing 50 juta. Pembayaran akan dimulai 5 tahun dari sekarang. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ya. Oke. Untuk 6 tahun pembayaran. Berarti kalau dimulai di sini, kan 1 tahun ya, 5 tahun dari sekarang. Kita kan di 0 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti titik 5 kan. Selama 6 kali, berarti 50-nya ditaruh aja di titik masing-masing ini 6 kali nih. Pertanyaannya adalah, kalau I-nya 8%, berapa present value dari 6 pembayaran tadi? Ya, berapa present value? Berarti yang dicari ini. Caranya agak rumit. Cara pertama adalah gini. Kalau OA itu tabel berapa tadi? Present value OA? 4. Betul ya? Cari dulu dari tabel 4 I-nya. F-nya ya, faktornya. Dengan N total. Ya. N total di sini adalah 10. Ya, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti masih ada 4 nih. Ya, cari dulu. Ya, N total 6, di sini kosong 4. Kan pasti mulainya dari titik 1 kan OA ya. Berarti kan N total 10 ya. Nah, N totalnya 10. Berarti cari tabel 4 yang 10, I-nya berapa? 8%. Ketemu ini nih. 6,71. Terus cari dari tabel 4 juga, tapi N-nya yang tidak terbayar.
Dari 10 yang terbayar 6, berarti yang nggak terbayar berapa? Yang nggak terbayar berapa? 4. Nah, berarti 6,71008 itu dari 10 8%, ini 4 8%, kurangi ini nih. Ketemu angka ini. 3, sekian, itu yang dikali 50.000. Jadi tabel 6 present value untuk ordinary annuity. Tabel 64, tapi cari dulu 10 8%, 10-nya dari mana? Ya total pembayaran seharusnya dengan kurangi dengan total pembayaran yang tidak dibayar. Masuk akal ya? Total harusnya dikurangi yang tidak dibayar. Berarti ini kan yang terbayar. Iya kan? Nah, ketemu angkanya 169. Ada pertanyaan? Ini cara pertama. Ada cara kedua yang saya nggak tahu ya, lebih rumit atau lebih gampang dibandingkan yang pertama, tapi hasilnya harusnya tetap sama, 169. Cara pertama adalah cari 2 titik. Pertama cari dulu titik 4 ini. Berarti kalau cari titik 4 ini kan sama dengan menghitung present value ordinary annuity, iya enggak? Anggap aja ini 0 gitu ya. Ini 0. Berarti kalau ini ditutup ini 0, ini ada berapa kali pembayaran? Kan 6. Iya enggak? Cari tabel 4, 6,8%, ketemu 231 di sini. 231 di titik 4. Kalau mau cari present value-nya ke sini, anggap ini jadi apa dong? Dari titik 0 ini, 231 ini kan ada di sini. Berarti ini sama dengan konsep apa dong 231 kalau mau ditarik ke sini? Single sum. Bukankah 231 di titik ini adalah single sum dari PV, iya kan? Berarti caranya gimana untuk cari berapa PV-nya? 231 kalikan faktor dari tabel berapa present value single sum? 2. Berarti 231 kali tabel 2 nih present value single sum. Ketemunya 169, sama nggak dengan yang tadi? Sama ya, 169. Mana yang lebih gampang? Yang depan atau yang belakang? Depan lebih enak. Walaupun tetap nyari 2 kali tapi cuma dikurangin ini, cari ini dulu, cari tabel 6.2. Wah itu agak rumit. Itu kalau present value. Ada pertanyaan? Nah, menjawab tadi ya, fair value ya. Kita menghitung berapa nilai sekarang, ketemu 169, ini fair value. Kenapa harus dihitung pakai cara ini? Karena kita nggak punya harga kuotasi, level 1, kita nggak punya harga second, harga pembanding. Akhirnya kita hitung pakai cara ini, oh ketemu 169, ini fair value. Cuma diperoleh dengan cara hitungan. Ya. Ini apa? Implementasinya, ya, implementasinya. Jadi ada kasus kayak gini nih. Kayaknya dia mau perbaiki mobilnya yang overhaul itu apa? Turun mesin. Ya, yang turun mesin. Ya. Ada ketidakpastian soal harga. Dalam 2 tahun ini berapa sih kira-kira harga untuk memperbaiki mobil yang turun mesin? Nah, dia dapat info di bengkel sana tuh biayamu 200. Oh, di bengkel sana biayanya 450. Ada tempat lain 600, ada tempat lain 750. Nah, dia nanya, kemungkinan saya bayar 200 berapa? Kemungkinannya 10%. Jadi kecil sekali kemungkinan murah itu, kecil sekali kemungkinannya. Ya, yang paling mungkin kamu bayar itu 600, itu pun enggak 100% kamu bayar. Maksudnya enggak yakin orangnya ngasih info bahwa harganya 600. Bisa jadi bukan 600 gitu loh. Intinya ini diketahui di soal, maksudnya adalah seperti itu. Ada harga di bengkel A sekian, bengkel B sekian, tapi belum pasti juga harganya berapa 2 tahun lagi. Nah, tolong bantu dia dong. Dia harus nabung berapa sekarang supaya 2 tahun lagi dia bisa perbaiki mobilnya.
Nah caranya gini, ini dikalikan aja dulu semua. 10% kali 200, 450 kali 30, dan seterusnya lalu ditotal. Dapatnya 530. Jadi dari segala macam kemungkinan dia kalikan, 2 tahun lagi itu dia akan keluar uang kira-kira 530. Berarti supaya 2 tahun lagi dia bisa bayar ongkos overhaul, berapa uang yang harus dia tabung sekarang? Berarti yang ditanyain apa? Future atau present value? Future atau present? Present. Single sum atau annuity? Single sum atau annuity? Emang tadi ada kata-kata dia harus bayar mulai awal berapa selama 2 tahun? Nggak ada kan, dia hanya ditanya berapa harus dia tabung sekarang supaya besok dia bisa bayar 530. Berarti apa? Single sum. Berarti tabel berapa? 2. Jadi ini dapatnya dari tabel 2. Berarti sekarang kamu harus nabung 472 loh, 471,7 loh, supaya besok 2 tahun lagi kamu punya uang 530. Dapat dari mana 530? Dihitung dari atas tadi di total, dibobot. Ya. Ada masalah, ini ada beberapa masalah, ada 5 kasus kalau nggak salah. Coba lihat, orang ini ingin dapat dana 70.000 di masa depan. Dia sudah nabung sekarang 47,811. Apa yang ditanyakan? Nilai sekarang sudah diketahui, nilai masa depan sudah diketahui. Terus apa yang ditanyakan? Nah, dia ngomong gini, interestnya 10% loh. Tapi apa yang gak diketahui? Berapa lama nih? Ya kan? Berapa lama nih? Ayo kira-kira gimana cara kerjanya? Kira-kira bagaimana cara kerjanya? Sekarang tinggal Anda pilih, Anda mau nyari present value atau future value. Iya kan? Kan rumusnya tadi gini, anggap aja mau cari present value itu sama dengan future value dikali future value factor, ya kan? I-nya berapa itu? 10%, N. Betul ya? Isinya berapa ini? 47, 8, 11 ya kan? Future value-nya berapa? 70.000 dikali anggap aja X. X itu yang atas ini. Berarti X sama dengan, matematika banget ya. 70.000 dibagi 47, 8, 11. Tolong dong dibagi berapa hasilnya? Kebalik ya? Oh 47 dibagi 70.000 ya. Ini matematika saya kacau ya. 47, 8, 11 dibagi, ketemu berapa? 0,68. 0,68 itu kan future value factor 10%, N. Caranya berarti cari tabel yang 10%, terus 10 persentase itu tadi ada di mana? Di kiri atau di atas ya? Di atas ya 10% ya. 10% Anda cari, turun terus ke bawah sampai ketemu 0,68. Itulah N-nya. Ya. Ya kan? Ada nggak di sini jawabannya nih? Oh nggak ada. Berapa N-nya coba? Lihat di tabel future tabel 1. 4. Oke, kita pakai cara yang kedua ya. Yang diketahui adalah, yang ditanya adalah future value-nya, yang diketahui present value. Dikali present value factor 10%, N. Berarti nanti cari tabel 2 ya. Oke, future value-nya adalah 70.000. Present value-nya adalah 47.811 dikali X. Berarti X sama dengan 70.000 dibagi 47.811. Berapa nih? Oh,
Kenapa? Gimana? Sorry, ya present value factor. Berarti ini pakai tabel, ini justru pakai tabel 2, ini pakai tabel 1 ya, sorry. Berarti ini future value factor. Berarti ini salah ya? Dapat 4 tadi salah ya? Coba cari tabel 2 yang I-nya 10%, tapi ketemu hasilnya 0,68. Berarti N-nya berapa? Tetap 4 ya? Oke, kita buktikan yang ini. Cari tabel 1, I-nya 10%, hasilnya berapa nih? 1,46, yang hasilnya mendekati 1,46. Sama ya? Nah, apapun cara yang dipakai, ketemu hasil yang sama. Ya pasti hasilnya nggak sama persis ya, butuh pembulatan dan semacamnya. Kalau ini yang ditanya apanya? I-nya. Bisa dong dikerjain pakai cara mirip kayak ini ya. Mau pilih future value atau present value silakan. Kalau yang ini yang ditanya apa? Nah ini yang ditanya R-nya. Jadi jawaban PV annuity atau EV annuity sudah ketahuan. Ya, yang ditanya ini berapa nih? Ya kan? Juga yang 4, kalau 4 itu, jadi Anda latihan sendiri maksud saya, yang ini ya, 3 dan 4. Kalau yang 2 itu kan cara kerjanya mirip kayak ini nih. Ada yang mau coba kerjain di depan? Mau pakai yang present value? Berarti ini berapa? Ini 800. Ini berapa? 1409 870. Berarti ini 800 per tolong hitung-hitung. 800 dibagi 1.409.870. Berapa? Nah, 0,567. Itu ketemu N berapa? Di tabel 2. Yang paling mendekati 0,567. Berapa N-nya? Kalau I-nya berapa persen itu? Oh, sorry, I-nya nggak ketahuan, tapi justru I-nya yang dicari ya. I, N-nya berapa? 5. Cari yang kalau N-nya 5, ketemu 0,567 itu I-nya berapa? 12%. Kita balik sekarang. Ini 10%, N. Ini berarti future value diketahui 1409.870. Present value-nya 800 ya, 800. Berarti X sama dengan 1.409 dibagi 800, ketemu berapa? 1,76. Tolong cari di tabel 1, kalau 10%, N-nya berapa supaya dekat ini? Ini cari I sih ya. Kok saya cari? Ya kan ini kan cari I ya. Berarti ini future value factor 5, I. Tolong carikan 1,76 yang N-nya 5 di tabel 1. Ya sama harusnya. Ya kan? Gampang ya?
Matematika loh ini. Saya nggak begitu jago, tapi dengan ini kan terlatih. Jadi cara kerjanya kasus 3, 4, 5 juga sama. Nanti saya kasih jawabannya, tapi latihan sendiri ya. Termasuk kalau mau tanya mana di mana, tanya DC-nya. Nanti mulai hari ini nanti akan diumumkan kapan akan ada asistensi. Tidak wajib asistensi. Saya stop dulu ya.